Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Sosis merupakan salah satu makanan yang digemari oleh anggota keluarga. Menurut dosen Fakultas Peternakan UB, Eni Sriwidyastuti, selain murah dan disukai, sosis juga mudah untuk dibuat dengan skala home industry. Eni yang juga banyak memberikan pelatihan pembuatan sosis ini menilai sosis dapat dijadikan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dan bagaimana caranya membuat juga manfaat dan kualitas sosis yang bagus untuk bisa menginspirasi atau memotivasi kita bisa meningkatkan ekonomi keluarga atau bagaimana ya dalam membuat sosis bisa dilakukan secara home industry maupun secara industri atau untuk ibu-ibu rumah tangga yang memenuhi kebutuhan makanan bagi putra-putri yang sehat mungkin ya membuat di keluarga sendiri. Seleksi mahasiswa berprestasi atau Mawapres 2022 kembali digelar, mulai dari seleksi di tingkat fakultas, universitas hingga bertanding di Mawapres tingkat nasional. Bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang lomba prestasi mahasiswa bergengsi ini, juri Mawapres Filkom UB Adam Hendra Brata dan Retno Indah Rahmawati akan menjelaskan gambaran Mawapres 2022 berikut ini. Mawapres adalah suatu kompetisi yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang menilai mahasiswa dari kemampuan kurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikulernya. Kompetisi ini dilaksanakan setiap tahunnya untuk memilih mahasiswa yang akan mewakili seluruh perguruan tinggi di Indonesia, yang dimulai dari tingkat universitas, nantinya akan dibawa ke tingkat nasional. Jadi mahasiswa yang mengikuti Mawapres biasanya itu adalah mahasiswa di angkatan ketiga. Contoh, apabila mahasiswa tersebut adalah angkatan 2020, maka mahasiswa tersebut bisa dipersiapkan untuk bertanding di Mawapres 2023. Namun mereka tetap bisa mengikuti tahapan pertama tahapan pertama di level fakultas dan universitas pada tahun kedua. Secara formal, tujuan Mawapres menurut Puspresnas ada 3. Yang pertama, melalui Mawapres, pengelola kampus memiliki kesadaran yang tinggi untuk memfasilitasi kreativitas mahasiswa. Yang kedua adalah pengelola kampus memiliki kesadaran yang tinggi untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas dari gagasan kreatif yang berasal dari mahasiswa. Baik, sebagai tambahan, selain tujuan utama dari Puspresnas, Mawapres adalah sebuah kompetisi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk diberikan apresiasi untuk menunjukkan kemampuan diri sebagai figur yang nantinya akan menjadi panutan dari teman-temannya yang lain. Selain itu, pengakuan akademik yang diberikan oleh Mawapres ini dapat dipakai untuk kebutuhan setelah kelulusan dari perguruan tinggi. Tahapan pertama Mawapres biasanya dimulai dari tingkat fakultas. Dimulai dari rekan-rekan BEM membuka pendaftaran untuk seluruh mahasiswa mendaftar Mawapres ini. Dimulai dari seleksi administrasi berupa berkas, portofolio, dan syarat-syarat yang lain. Dan dilanjutkan dengan seleksi yang dihadiri oleh para juri dan dilaksanakan dengan sistem presentasi. Selanjutnya, Mawapres terpilih akan masuk ke tingkat universitas untuk dinilai di tahap selanjutnya. Sebagai tambahan dari penjelasannya Pak Adam tadi ya, jadi di Puspresnas itu menyebutkan ada 3 tahapan.
Yang disebutkan oleh Pak Adam tadi merupakan bagian dari tahap 1, di mana tahap 1 itu merupakan otoritas dari perguruan tinggi atau universitas. Nah, pada level universitas atau tahap 1 terdapat 2 seleksi. Yang pertama di level fakultas seperti yang dijelaskan oleh Pak Adam, kemudian di level universitas. Pada tahap 2 itu adalah submission atau pengumpulan berkas di level nasional. Nah, yang ketiga itu adalah babak final, di mana di tiap tahap tersebut nanti ada parameter atau aspek penilaian yang berbeda yang akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Dosen Fakultas Peternakan dan juga praktisi wirausaha produk rumahan Eni Sriwidyastuti memberikan tips bahan yang dapat digunakan untuk membuat sosis berbahan daging kelinci. Sosis daging kelinci ini merupakan salah satu sosis yang dapat dijadikan sebagai menu rumah tangga dan juga usaha skala rumah tangga dengan menggunakan peralatan dapur yang sudah tersedia. Sosis yang akan saya praktekkan yaitu sosis daging kelinci. Ya, ini daging kelincinya, di mana nanti dibuat sebanyak 1 kilogram atau 1000 gram ya daging kelinci. Kemudian bahan-bahan yang lain ya untuk membuat sosis ini, yang pertama adalah ini ada garam, ya, ada gula, kemudian ada isolat protein kedelai, kemudian ada merica, kemudian ada bumbu sosis yaitu bumbu Browut. Pada saat ini saya ingin membuat sosis Browut ya, dan yang nanti yang dicontoh ini adalah sosis Frankfurt, dan juga menggunakan minyak wijen. Saya menggunakan minyak wijen karena sosis ini merupakan produk yang memang mempunyai kandungan lemak yang tinggi. Maka sebetulnya lemak itu bisa lemak bukan lemak cair begini ya, lemak daging yang berlemak. Malah ada yang membuat sosis itu lemaknya 1 kilo, dagingnya cuma setengah kilo ya. Nah, ini sekarang saya hanya menggunakan minyak dari nabati, dari minyak wijen. Kemudian supaya untuk menyatukan, nanti kan prosesnya digiling ya daging ini, maka digunakan fillernya adalah atau bahan tambahannya tepung tapioka, kemudian ada tepung terigu. Daging kelinci memiliki beberapa kelebihan secara fisik jika dibandingkan dengan daging ayam maupun sapi. Pada pelatihan pembuatan sosis daging kelinci, dosen Fakultas Peternakan UB Eni Sriwidyastuti mengakui hal tersebut. Menurutnya pada tahap awal pembuatan sosis yaitu menggiling daging, tekstur daging kelinci lebih baik jika dibandingkan dengan 2 daging lainnya. Selain itu, selama disimpan dalam freezer, daging kelinci juga mampu tahan lebih lama dengan tekstur yang tidak berubah. Pertama, daging ini akan kita giling dengan menggunakan meat grinder ya. Nah, ini dagingnya kita taruh di sini dulu, gak apa-apa semuanya, nanti didorong ya. Tinggal mendorong, dimasukkan ke ke dalam mesin. Oke. Ini, nah, kita masukkan ya. Dagingnya kita giling dulu. Masih ada tulangnya ini. Nah, ini daging kelinci ya. Ada yang nggak suka daging kelinci. Ini ada teman saya yang nggak suka daging kelinci. Ibunya cantik. Ya,
karena lucu, maka nggak mau. Padahal daging kelinci itu banyak manfaatnya ya. Dan nanti tidak terasa apa kelincinya kalau sudah dibuat produk. Okay? Nah, juga ternyata keistimewaan daging kelinci ini ya, walaupun ini sudah disimpan di freezer kemudian juga di refri, ini kok lebih bagus pengalaman saya dibandingkan pada daging sapi maupun daging ayam ya. Menyimpan telur dalam waktu lama membutuhkan trik tersendiri agar telur tersebut tetap steril dan dapat digunakan. Hal ini menjadi ide dasar dari Haryati dan timnya untuk merancang alat yang mampu mensterilkan telur dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan mengusung nama Agro Monster, alat yang dirancang oleh Haryati mampu mensterilkan telur sebanyak 40 buah dalam satu waktu. Jadi alat ini adalah modern sterilization plasma utility system. Jadi mengandalkan zat plasma untuk mengoperasikan alat kami ini sendiri. Jadi setelah alat ini dihidupkan, di on off-nya, terus nanti timernya sendiri. Jadi untuk prototipe kami awalnya menggunakan chamber ini yang muat 30 liter untuk 5 menit. Jadi kelebihannya sendiri, alat kami ini simple Mbak, bisa dilihat sendiri, hanya dinyalakan terus diatur timernya langsung berfungsi. Jadi kayak simple gitu. Untuk penelitian awal kami, sebelumnya kami melakukan pengujian 3 pengujian. Untuk pertama, pengujian di suhu normal dan suhu kulkas juga ozon. Jadi di ozon ini sendiri tak bisa masuk 40 telur. Terus jadi fungsi alat kami ini untuk sterilisasi pada telurnya. Jadi untuk membunuh salmonella pada saat penyimpanan. Jadi itu begitu disemprotkan ozon kami, salmonella itu akan mati atau bakteri yang ada di dalamnya mati, Mbak. Mahasiswi FISIP UB yang mengambil program studi psikologi ini termasuk kategori bukan sembarang mahasiswa. Selain menempuh kuliah psikologi, Alia Ulwidat yang saat ini tercatat sebagai mahasiswi semester 6 juga merupakan hafizah atau penghafal Al-Quran 30 juz. Alia mengaku sudah mulai menghafal sejak masuk MTS, salah satu pesantren di Jombang yang kemudian dilanjutkan dengan sekolah MA di pesantren Blok Kagung, Banyuwangi. Alia merampungkan hafalan 30 juznya dengan kemudian sejak semester 3 di UB mendapat beasiswa hafiz selama kuliah. Kalau mulai menghafalkan itu ya Pak, tadi kelas 1 MTS di Pondok Pesantren Moli Songo di Jombang. Nah itu terus selama 3 tahun di MTS, lalu lanjut SMA, MA itu saya pindah pondok di Banyuwangi, tepatnya di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, di mana di situ alhamdulillah saya telah menghatamkan Al-Quran itu pada kelas 2 MA. Ya kurang lebih di umur 17 tahun seperti ya, 17 tahun di situ saya menghatamkan Al-Quran. Kondisi pandemi yang mulai pulih membuat para pengrajin yang berada di kampung UMKM Dusun Serejo makin bersemangat. Salah satunya dengan Pak Suliat, pengrajin cobek batu. Sejak tahun 1972, Pak Suliat menekuni usaha pembuatan cobek batu. Dengan alat palu dan tata, dalam sehari Pak Suliat mampu menyelesaikan 4 cobek. Ini namanya Pak siapa, Pak? Pak Suliat. Pak Suliat. Pak Suliat di sini itu pengrajin apa nih, Pak? Cobek batu. Cobek batu ya? Iya. Ya, Pak, proses dari batu sampai akhirnya jadi cobek itu butuh waktu berapa lama, Pak? Enggak tentu. Kadang-kadang ya 1 jam. Oh, 1 jam udah bisa jadi? Iya. Oh, cepat, Pak ya? Pak Suliat jualnya ukurannya berapa saja, Pak? Ada yang 20 cm, 25 cm, juga 30 cm. 30 cm. Harga jualnya, Pak, dari yang terkecil berapa sampai yang terbesar berapa, Pak? Yang terkecil
20.000, yang terbesar bisa 100.000. Itu hanya di layahnya aja atau sama ulek-uleknya segala macam, Pak? Iya, sama ulek-uleknya. Satu paket. Oke. Sehari bisa dapat berapa, Pak? Nggak mesti Ya, nggak mesti. rata-rata. Rata-rata ya. Kalau diuangkan ya 70. Kalau itu layaknya itu per harinya berapa, Pak? Satu harinya bisa hasil berapa? Mahat dulu. 3 layah atau berapa? Iya, 3 layah sampai 4 layah. Berapa lama Bapak sudah ini? Mulai tahun 72. Oh, Tahun 72. pandemi kerasa napa mboten, Pak? Ada pengaruhnya sama produksi napa? Ada. Ya agak macet dikit. Iya, Tapi samakin pripun, Pak? lancar. Alhamdulillah. Nggih. Harapannya nopo, Pak? Misalnya apa untuk ke depan bagi pengusaha untuk niki pengrajin niki terus dengan kemitraan niku UMKM niku pripun, Pak? Ya pertama pemasaran, yang kedua itu alat-alat untuk produksi. Selama menerima beasiswa tahfiz, Alia Ulwidat, mahasiswi psikologi UB ini tinggal di asrama dengan beberapa hafizah lain yang menerima beasiswa yang sama. Untuk menjaga hafalan, Alia mengaku sediakan guru tahsin dan tahfiz. Namun intensitas setoran hafalan tidak seintensif ketika dirinya berada di pondok pesantren. Untuk menjaga hafalan yang sudah ia miliki, maka Alia melakukan secara rutin bersama rekan hafizah lainnya. Untuk saat ini, alhamdulillah kan saya menerima beasiswa, di mana di situ beasiswanya menyediakan asrama, fasilitas asrama disertai dan pembinaan di dalamnya. Jadi saya kan tinggal di asrama. Namun sebelum saya menerima beasiswa ini di semester 3, itu sebelumnya saya tinggal di pondok, Pak, di pondok namanya Pondok Pesantren Nurul Huda, itu berada di jalan di Merjasari, di daerah Merjasari, dari Sukometro. Nah, di situ saya kan melanjutkan hafalan lebih melancarkan hafalan saya di pondok itu selama 1 tahun. Terus lalu karena mendapatkan beasiswa ini kan saya jadi tinggal di asrama itu, Pak, ya BMPRI tadi ya beasiswa saya. Lalu namun sebenarnya ada program tahfidnya nggak, Pak, namun kan tidak seintensif ketika saya berada di pondok pesantren Quran begitu ya, Pak. Jadi di sini saya ya menghafalkan Al-Quran, ya melancarkan Al-Quran, tapi tidak dengan bunyi begitu, Pak, namun hanya dengan penyimak yang disediakan. Seperti di sini kan ada disediakan tahsin, guru tahsin begitu, sekaligus tahfidz bersama beliau, namun hanya 1 minggu sekali. Untuk hari yang lainnya itu bersama dengan partner di asrama begitu, Pak, yang sama-sama juga sudah hafizah. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBI TV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya dan seluruh kru yang bertugas tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.